Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan taufik dan hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita petunjuk dan memberikan taufik kepada kita mengerjakan ibadah-ibadah sebagai kewajiban kita seorang muslim. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir juz amma atau juz 30, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada tafsir surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, dia adalah surat yang sangat pendek, namun dia berisi beberapa pelajaran yang sangat berharga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatihi." Itulah Alkitab, Al-Qur'an yang Allah turunkan dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Maka orang-orang yang mentadabburi ayat-ayatnya, itulah orang-orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, surat Al-Kautsar ini dia merupakan surat yang terpendek dalam Al-Qur'an. Surat yang terpendek dalam Al-Qur'an. Dan ini surat favorit ya, Masya Allah. Favorit siapa jemaah? Favorit antum? Favorit dibaca di setiap masjid-masjid. Bahkan terkadang kalau sholat tarawih, rakaat pertama ada Al-Kautsarnya, kedua ada Al-Kautsar lagi. Namun pendeknya surat ini berisi beberapa kandungan yang luar biasa. Maka di antara mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Rasul itu diberikan mukjizat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Rasul itu kalau berbicara singkat namun bermakna. Ini pembicaraannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang sangat banyak. Di sini ya, para ulama tafsir menyebutkan kenapa Allah menggunakan kalimat dengan wazan atau dengan kalimat nahnu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami. Allah tidak mengatakan sesungguhnya aku, tidak. Dan di sini fungsinya untuk menunjukkan besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang sangat banyak. Dan Al-Kautsar, ada beberapa pendapat di antara para ulama tentang makna Al-Kautsar ini. Ada pendapat yang mengatakan Al-Kautsar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Kita tahu bahwasanya besok di padang mahsyar manusia dalam kondisi yang mengerikan ya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak memakai sendal, tidak memakai pakaian, dan belum disunat. Maka pada hari itu manusia dalam kondisi yang mengerikan, menakutkan. Maka masing-masing para nabi memiliki telaga. Dan di antara makna Al-Kautsar adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Seakan-akan Allah mengatakan sesungguhnya kami
telah memberikan kepadamu ya Muhammad telaga di padang mahsyar. Setiap nabi punya telaga, tapi telaga yang paling istimewa itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum dari telaga tersebut dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Tapi ada orang-orang yang dihalang oleh para malaikat untuk meminum telaga tersebut. Di antaranya adalah orang-orang yang selama dia hidup di dunia ini dia beragama dengan agama yang telah dia karang-karang sendiri. Salatnya dia karang-karang, cara berzikir dikarang-karang, cara puasa ditambah-tambah. Artinya dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ibadah. Ada pendapat yang kedua mengatakan Al-Kautsar maknanya adalah syafaat. Ada 17 pendapat sebenarnya, tapi saya ambil sebagiannya saja. Ada yang mengatakan maknanya adalah syafaat. Dan ingat, syafaat terbesar yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syafaatul uzma, di mana nanti manusia pergi kepada Adam minta tolong. Karena satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun hitungan dunia. Manusia pergi kepada Adam, Adam mengatakan lastu laha, aku tidak bisa berikan syafaat pada hari ini. Kenapa Adam nggak bisa? Karena Adam pernah melakukan dosa kepada Allah sehingga dia dikeluarkan dari surga. Akhirnya manusia berbondong-bondong pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan tidak usah ditanya, Ustaz, gimana mereka tahu itu Nabi Adam, itu Nabi Nuh? Ini perkara gaib, perkara yang akan datang. Nanti dengan sendirinya manusia akan pergi kepada Adam, Nuh, dan Nuh mengatakan hal yang sama, lastu laha, ini bukan bagianku syafaat ini, karena Rabbku pernah murka kepadaku. Yaitu ketika Nabi Nuh minta agar orang kafir dibinasakan semua dari muka bumi. Kemudian kata Nuh, pergilah kepada Ibrahim, fa innahu khalilullah, khalilur rahman. Pergilah kepada Ibrahim, Ibrahim yang membawa agama tauhid. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim alaihi salam. Ibrahim juga mengatakan, lastu laha, ini bukan bagianku, karena aku pernah berdusta kepada Allah 3 kali. Sebenarnya bukan berdusta, tapi dia melakukan yang namanya tauriyah. Tahu tauriyah? Tauriyah itu mirip kayak dusta, tapi hakikatnya tidak berdusta. Itu ketika Ibrahim dia berjalan bersama Sarah melewati Mesir. Ibrahim berpesan, wahai Sarah, nanti di situ ada raja yang zalim. Dia kalau ketemu dengan seorang perempuan, kalau tahu itu istrinya orang, pasti diambil sama dia. Luar biasa, istri orang pun diambil sama raja ini. Terus kata Ibrahim, nanti kalau raja itu nanya kepadaku, aku akan katakan engkau bukan istriku, maksudnya engkau adalah saudaraku. Engkau adalah saudaraku, saudariku dalam iman maksudnya. Ketika berjumpa dengan raja tersebut, apa kata raja ini? Siapa wanita ini? Kata Ibrahim, hiya ukhti, dia adalah saudariku. Maka Ibrahim pun dibebaskan, disuruh jalan lagi. Nah, Ibrahim menganggap ini sebenarnya dusta, padahal bukan dusta. Benar saudara dalam iman. Tapi antum jangan praktekkan sama istri antum ini ya. Bang, abang akhir-akhir ini pulangnya kok sering malam, bang? Bang, berapa istri abang sebenarnya? Masya Allah. Antum jawab, istri abang cuma 1, dek. Kamu seorang. Sebenarnya 2. Satu lagi nggak tercap dalam stempel KUA, misalnya. Ini contoh aja sama. Jadi maksud saya, tauriyah ini boleh pada hal-hal tertentu sebenarnya, untuk menyelamatkan jiwa dan mudarat dan seterusnya. Tapi Ibrahim pun merasa ini juga bagian dari kesalahannya. Akhirnya kata Ibrahim, pergilah kepada Musa, fa innahu kalimullah. Pergilah kepada Musa karena Musa pernah diajak bicara oleh Allah. Maka Musa juga mengatakan, aku tidak bisa memberi syafaat karena aku pernah memukul seseorang mati. Musa tidak berniat untuk memukul, tapi memang kekuatan Nabi Musa diberikan Allah luar biasa, langsung mati. Kemudian kata Musa, pergilah kepada Isa.
Kemudian Isa mengatakan, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dia pergi berjalan ke satu tempat di bawah arsy-Nya Allah. Dan ingat jemaah, makhluk Allah yang paling besar itu arsy. Dan arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Arsy-Nya Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Apakah Allah membutuhkan arsy? Jawabannya tidak. Tapi Allah Maha berkehendak menciptakan arsy. Ada malaikat yang memikulnya, 8 malaikat. Yang besarnya malaikat ini, Nabi mengatakan, dari syahmatul udhun, dari telinganya sampai ke bahunya, berapa tahun? 700 tahun perjalanan seekor burung. Itu besarnya malaikat itu. Nah akhirnya Nabi pun sujud di bawah arsy-Nya Allah. Maka Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta fasfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah sesuatu, aku akan berikan engkau syafaat. Jadi antara makna inna a'tainakal kautsar itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara makna al-kautsar itu adalah yang disebut dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an. Dan Al-Quran ini mukjizat terbesar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia mengalahkan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau kita bandingkan mukjizat Nabi Musa dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, mungkin secara penglihatan Nabi Musa lebih hebat, seakan-akan membelah lautan. Tapi kata para ulama tidak. Mukjizatnya Nabi terdahulu hanya bisa disaksikan oleh orang yang hidup dan melihat ketika itu. Nabi Musa ketika dia pukul tongkatnya, kemudian Laut Merah terbelah menjadi 12. Yang menyaksikan mukjizat ini hanya orang-orang di sekitar sana aja. Begitu juga dengan tongkat bisa menjadi ular. Ibrahim dilempar ke dalam api, kemudian api itu menjadi dingin. Mukjizat yang hanya bisa disaksikan orang di masa itu. Adapun Al-Quran mukjizatnya disaksikan oleh orang yang tatkala itu hidup sampai kelak datangnya hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan az-zikr, Al-Quran, maka kami pula yang akan menjaganya. Nah jadi di antara makna Al-Kautsar adalah Al-Quranul Karim. Dan mukjizat para nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu selalu disesuaikan dengan peristiwa yang viral pada saat itu. Zaman Nabi Musa apa yang viral? Tukang sihir. Maka Allah berikan kepada Musa mukjizat seperti sihir, bukan sihir, seperti sihir. Sama seperti di zaman Nabi Sulaiman. Begitu juga banyak Nabi Sulaiman bermuamalah dengan jin. Jin bekerja untuk Sulaiman alaihi salam. Makanya penyihirnya Fir'aun ketika dia melihat Nabi Musa memukulkan tongkatnya jadi ular, maka semua penyihir ini taubat sama Allah. Kenapa? Karena penyihirnya Fir'aun ketika tongkat mereka menjadi ular itu bukan hakikat, tapi hanya tipuan mata, tipu muslihat. Itu hanya tipuan muslihat. Adapun ketika Musa memukulkan tongkatnya, maka benar-benar tukang sihir melihat itu tongkat jadi ular. Maka akhirnya penyihirnya Fir'aun ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang senang bersajak, bersyair. Sampai Umar bin Khattab di hari Jumat pagi ketika dia masih jahiliyah, dia sering menyampaikan khutbah. Jadi orang-orang Arab dulu sedang bersyair jemaah. Sampai ada surat Asy-Syu'ara kan, suratnya para penyair. Umar berkhutbah, bersyair. Namun ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mendatangkan Al-Qur'an seakan-akan mirip syair. Tapi dia lebih hebat daripada syair. Makanya Umar bin Khattab ketika Rasul membaca Al-Qur'an, dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, dia sangat tahu
oh ini susunan kalimat ini mustahil manusia yang membuatnya. Mustahil manusia yang membuatnya. Maka di antara makna inna a'tayna kal kautsar. Namun menurut Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau lebih menguatkan pendapat yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah nama sungai di surga yang dianugerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianugerahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Jadi ada pendapat yang mengatakan telaga Al-Haud itu beda lagi dan Al-Kautsar itu beda lagi. Jadi itu dua telaga yang berbeda, dua telaga yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Di sini para ulama tafsir mengatakan Allah menggunakan kalimat fasholli. Fasholli, maka dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan wasolli. Allah tidak pakai kalimat waw. Allah tidak menggunakan thumma sholli, tidak. Karena fungsi fa di sini dalam bahasa Arab yufidul hasr, tufidul hasr. Atau fungsi fa di sini adalah menunjukkan tidak adanya jeda. Tidak ada jeda. Seakan-akan Allah mengatakan, "Ya Muhammad, kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah." Artinya tunjukkanlah rasa syukurmu kepada Allah dengan salat. Fasholli li rabbika wanhar, dan bersembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalil bahwasanya sembelihan itu juga merupakan ibadah. Kalau dia sudah merupakan ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah kufur, dia telah melakukan kesyirikan. Jadi salat dan sembelihan digandengkan oleh Allah dalam satu ayat. Bapak Ibu, ada satu hadis dalam kitab Tauhid disebutkan, yaitu hadis yang berkaitan tentang masalah seekor lalat. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Walaupun hadis ini sebagian ulama mendhaifkan, tapi sebagian mengatakan hasan, ya. Disebutkan dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Disebutkan di situ ada dua orang laki-laki, dia memasuk ke satu tempat, satu desa, satu kampung. Kemudian pemuka kampung tersebut mengatakan, kalau mau masuk ke sini, kalian harus menyembelih dan berikanlah sembelihan tersebut kepada berhala kami. Kata orang ini, kami nggak bawa sembelihan apapun. Maka kata orang musyrikun ini, nggak apa-apa, cari lalat, sembelih. Lalat disembelih, Masya Allah. Nggak tahu mana leher, mana kaki, ya. Pokoknya, antum lihat ya, orang musyrik itu begitu, Pak. Saking inginnya mereka memuliakan berhala-berhala mereka, nggak apa-apa, nggak ada kambing, nggak apa-apa. Ambil aja lalat, tapi niatkan untuk berhala kami. Maka orang yang pertama, dia dapatkan satu ekor lalat, kemudian dia sembelih, niatnya untuk berhala itu. Berarti amalan hatinya rusak. Maka dia pun diizinkan masuk, tapi kata Nabi apa? Dia besok penduduk neraka. Gara-gara seekor lalat yang dia sembelih bukan karena Allah. Adapun temannya yang satu mengatakan, "Wallahi lan azbah bi ghairillah." Demi Allah, aku tidak akan menyembelih walau dzubaban, walaupun seekor lalat untuk selain Allah. Fadaraba unaqah fadakhala jannah. Maka laki-laki ini ditebas kepalanya dan dia, kata Nabi, besok penduduk surga. Jadi jangan main-main dengan syirik, jangan main-main. Ada lalat saja, kemudian kita niatkan itu untuk selain Allah, itu bisa dikatakan kita jatuh kepada kesyirikan. Maka bagaimana dengan orang yang datang kepada dukun, minta-minta kepada mayit yang sudah mati? Makanya sembelihan dan sholat ini dua ibadah yang sangat agung. Fasholli li rabbika wanhar. Dan yang terakhir, ini kita ambil tafsir-tafsir ringkas ya. Kalau tidak antum dapat gambaran dari tafsir tersebut.
Kemudian Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ya Muhammad, dia terputus dari rahmat Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Tidak ada orang yang membenci Rasulullah pasti terputus rahmat Allah kepada dia. Kita bisa lihat dalam sejarah ya. Orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah binasakan kehidupannya. Bani Israel adalah umat yang paling banyak membunuh para nabi, akhir dari kehidupan mereka hancur binasa. Lihat lagi Nabi Musa, orang-orang yang tidak memuliakan Nabi Musa di masa itu, di masa dia hidup, maka tenggelam bersama Firaun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membenci beliau, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Nah, benci di sini maksudnya apa? Yang pertama, benci terhadap apa yang dia bawa. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya cinta sama Rasulullah, saya cinta kepada Muhammad bin Abdullah, tetapi secara akidah kita nggak mengikuti Rasulullah. Secara ibadah kita protes dengan ibadahnya Rasulullah. Contoh Pak, contoh aja. Rasulullah melarang kuburan dilakukan beberapa perkara. Kuburan itu dilarang sama Nabi 4 hal. Yang kebanyakan kaum muslimin malah tidak menerapkan perintah Rasul ini. Pertama kata Nabi, kuburan tidak boleh dibangun di atasnya kubah. Lihat, sebagian kuburan ada kubahnya. Yang kedua kata Nabi, jangan kalian tembok kuburan kalian. Orang-orang menembok kuburan di masa sekarang. Kemudian jangan dikasih lampu-lampu. Masya Allah, bukan hanya lampu Pak, pasang wifi 5G di situ. Kuburan ada wifi-nya, benar ada. Sakit ingin dikeramatkan kuburan itu. Kemudian Nabi mengatakan la tuktab alaih, jangan ditulis apapun di atas nisannya. Seandainya besok kita meninggal, kita bisa tidak menulis apapun dari keluarga kita, itu sesuai dengan sunnah. Kemudian jangan ditinggikan kecuali 1 jengkal. Kalau ingin ditinggikan 1 jengkal aja. Kenapa? Karena jangan sampai orang mengkeramatkan kuburan. Dan kita ingat, kesyirikan pertama kali terjadi itu karena kecintaan yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Itu di masa Nabi Nuh alaihi salam. Jadi syirik itu pertama kali terjadi kenapa? Karena rasa cinta yang berlebihan kepada orang soleh. Oh, ini bekas minumnya orang soleh ini, Masya Allah. Akhirnya dianggap berkah. Ini nggak benar ini Pak. Oh, ini bekas siwaknya orang soleh, Masya Allah. Dijual 5 juta, 10 juta. Ada yang beli, na'udzubillah. Tidak ada orang yang berkah kecuali Nabi, dan kecuali Nabi SAW. Hanya Nabi yang berkah. Ludahnya berkah, keringatnya berkah. Iya. Selain beliau tidak boleh diambil keberkahan. Bahkan Abu Bakar saja tidak ada yang mengambil bekas wudhunya, nggak ada. Makanya hati-hati ya, kecintaan berlebihan kepada orang soleh bisa membuat kita terjatuh kepada dosa syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau sami'u mastajabu lakum." Kalau kalian meminta-minta kepada mayit tersebut, maka mayat-mayat itu tidak bisa mengabulkan permohonan kalian. Ini yang pertama. Jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat Allah karena kita membenci ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, termasuk orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tanpa dia sadari ataupun dia sadari, atau orang yang sengaja ya berdusta atas nama Nabi. Karena kita nggak boleh berdusta atas nama. Maksudnya apa? Kita nggak boleh sampaikan hadis palsu, nggak boleh. Kita nggak boleh menyampaikan hadis yang dhaif kepada umat, tidak boleh. Dulu ada kisah ya, seorang, ini kisah palsu Pak. Kisah yang dikarang-karang, kisah yang dibuat-buat atas nama Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka aku persilakan tempat duduknya dalam api neraka. Jadi kita kalau dengar ceramah orang atau kita baca artikel, kita cek lagi, ini benar nggak hadisnya ini? Ini jangan-jangan hadisnya palsu.
dan betapa banyak hadis palsu yang tersebar di masyarakat. Betapa banyak hadis palsu tersebar di masyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir, insyaallah taala, termasuk orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mau memahami agama ini sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Kita kalau baca satu ayat dalam Al-Quran, jangan berani kita tafsirkan sendiri, kecuali kita lihat penafsirannya para ulama. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali di situ ada ratusan para ulama salaf berbicara. Kita rujuk ke sana. Tidak ada satupun hadis yang Nabi sebutkan di masa kita sekarang ini. Hadis-hadis sudah tersebar. Kecuali pasti ada ulama-ulama hadis yang menjelaskan syarahnya kepada kita. Jadi jangan kita sampai baca ayat Quran, kita tafsirkan sendiri, kemudian kita dakwakan sama orang. Contoh, Pak. Ada orang meyakini tidak perlu sholat kalau sudah sampai pada jenjang tertentu. Jadi kalau kayak antum-antum ini masih sholat, antum masih sholat kan? Masih puasa, ini masih level-level syariat ini. Level-level syariat. Orang yang tidak bisa kenal sama Allah kecuali dengan sholat, kata mereka. Kalau kami udah bukan level syariat, kami level makrifat. Apa itu makrifat? Udah nggak butuh dengan sholat, udah nggak butuh dengan puasa, karena hati kami sudah tertanam Allah di dalamnya. Ya, ada orang nggak sholat, nggak mau sholat, Pak. Dia nggak mau sholat gara-gara keyakinannya. Untuk apa lagi sholat kalau sudah dekat kepada Allah, kata dia. Kalau sudah yakin nggak perlu sholat. Dan yang mengerikan, mereka bawakan ayat Quran yang mereka tafsirkan sendiri. Ayat yang pernah kita bacakan di sini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kata mereka, kalau sudah yakin nggak perlu lagi ibadah, cukup ibadah hati. Masya Allah. Ini karena ditafsirkan sendiri, kemudian didakwahkan lagi sama orang. Makanya hati-hati dalam belajar ilmu agama, harus sesuai dengan pemahamannya para sahabat, karena tidak ada satupun ayat yang turun kecuali para sahabat yang paling mengerti tentang ayat tersebut. Taib Allah Ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barakah dalam majelis kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.